Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudariku kaum muslimah rahimakumullah. Masya Allah, hari ini ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Dan sebenarnya ini sudah sekian lama saya renungkan, saya pertimbangkan. Saya ingin sekali untuk menyampaikan hal ini. Dan apa yang saya sampaikan ini adalah untuk seorang muslimah. Apabila kita muslimah, apabila kita mukminah, maka ini tujuan video ini. Satu hal yang ingin saya sampaikan terkait fenomena yang marak terjadi di sekitar kita, yaitu seputar peremehan, kebiasaan, membuka, menjelekkan, ya, menceritakan ke khalayak ramai tentang permasalahan di rumah tangga kita. Dan ini menjadi suatu fenomena yang sudah sejak mungkin 2021 ya, sangat marak. Awalnya mungkin hanya menulis di sebuah komunitas, bisa jadi cerpen, bisa jadi novel maksud saya, kemudian bahkan difilmkan, atau kalau sekarang di tempat-tempat kajian yang diampu oleh mungkin para ustadz, namun didengarkan oleh banyak pihak. Kita seringkali mengumbar cerita, ya, mencari berbagai dukungan terkait kejelekan, kekurangan, kesalahan seorang suami. Jadi apa yang saya sampaikan ini bukan untuk menyudutkan, menyalahkan pihak manapun, hanya sebagai pengingat bahwa di dalam Islam ada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dalam hal ini terkait seorang suami. Bagaimanakah ketika suami kita memiliki kekurangan, suami kita memiliki aib, memiliki kesalahan dalam rumah tangga? Maka yang marak terjadi sekarang adalah seorang wanita itu seolah bebas, ya. Seolah muslimah itu dibenarkan untuk menceritakan ke khalayak ramai, dibebaskan untuk mengungkap segala kejelekan di sosial media, dan itu menjadi sesuatu yang didukung oleh banyak pihak. Dan inilah di Indonesia saat ini. Kita memberikan berita-berita, segala yang kita tidak suka terkait pasangan kita di sosial media. Padahal di situ sebenarnya setiap ada masalah, kita pun bisa jadi sebagai penyebabnya. Namun cerita kita yang sepihak ini, kita yang menjelekkan itu, sekarang ini menjadi diikuti oleh banyak pihak. Menghujat pihak lain yang kita ceritakan di sosial media. Terlebih itu adalah suami kita sendiri. Untuk kita atau siapapun yang pernah mengalami kegagalan, begitu banyak perempuan yang penderitaannya jauh lebih banyak. Kenapa mereka lebih menjaga dan mampu menjaga dirinya? Satu hal, saudariku, mereka memiliki hati yang bersih, mereka memiliki iman yang kuat, dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan takut ini bukan sekedar pakaian, bukan sekedar cadar, bukan sekedar sering datang ke berbagai pengajian, bukan memakai pakaian hitam-hitam,
Tetapi takut ini adalah benar-benar kita mengerti Allah dan Rasul-Nya, tidak ridho ketika kita punya masalah, ya, kita tidak mengadukan kepada yang berhak, tapi kita lebarkan kemana-mana. Jujur saja, mendapatkan keuntungan tentunya di zaman ini, wanita yang menjelekkan pasangannya, entah benar entah tidak, entah sebagian benar entah sebagian tidak, akan mendapatkan dukungan. Walaupun itu ucapan sepihak. Bahkan itu dengan bukti sepihak. Tetapi saudariku kaum muslimah, mari kita semua menjaga diri kita, menjaga hati kita, menjaga tangan ini, agar dia menjadi tubuh-tubuh anggota badan yang Allah ridhoi. Saya yakin ucapan apa yang saya sampaikan akan menyentuh hati kalian semua yang memang memiliki iman di dalam dada. Kita tidak membenarkan kesalahan para pria, para suami, atau para istri, atau siapapun itu ketika salah tetaplah salah. Tetapi kita sudah melakukan kesalahan dan dosa yang jauh lebih besar dengan mengajak orang beramai-ramai, menghujat, menuduh, memaki, merusak pihak lain. Kita jelekkan pihak lain di mata masyarakat menurut versi kita. Padahal dalam rumah tangga itu permasalahan pasti kompleks. Ya, ada permasalahan apa? Komunikasi, ada permasalahan ranjang dan yang lain-lainnya. Dan hal seperti ini adalah tidak tepat, tidak bijak, dan tidak kebaikan ketika kita membahasnya kepada pihak lain. Kita boleh tuntut suami kita boleh tuntut pasangan kita. Tetapi kebiasaan kita menggunakan berbagai pihak, apalagi sekarang ini, senjatanya sebagian orang-orang yang mereka ya kurang takut kepada Allah adalah dengan sosial media. Begitu. Hari ini hanya mengajak untuk merenungi ini. Semoga saudariku muslimah semuanya mengerti bahwa perkara ini perkara yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena ghibah ya itu bukan dibenarkan. Ketika ghibah diperbolehkan, tentunya di pengadilan kita sampaikan kesalahan kejelekan suami kita di dalam kertas yang hanya tentunya diketahui oleh pihak pengadilan. Tetapi alangkah kita ini sudah dibuat menyukai hal-hal yang buruk. Kita dibuat menyukai hal-hal yang mendobrak-dobrak perasaan perempuan. Contohnya ketika perempuan merasa diselingkuhin, padahal mungkin dalam syariat Islam itu bukan perselingkuhan. Ya. Atau negara kita menuduh bahwa setiap syariat ini adalah perselingkuhan. Syariat ini adalah kezaliman. Maka saudariku, mari kita kembali kepada aturan Allah dan Rasul-Nya. Ketika sebuah syariat telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka di situ ada kebaikan untuk kita bersama. Meskipun kita tidak menyukainya, meskipun kita keberatan di dalamnya. Seberapapun kita mengatakan, aku tidak benci, tapi Allah lebih tahu. Alam sadar dengan alam bawah sadar itu berbeda. Ya, ada gelombang beta, alfa, dan theta. Kita akan tahu sebenarnya kita benci gak sih? Gitu, kita sakit, kita kecewa. Tapi seorang yang takut kepada Allah, dia tidak akan berusaha agar bagaimana pihak lain itu dihujat pihak lain, dihujat masyarakat, jatuh nama baiknya, jatuh semua yang dia kerjakan usahanya. Saya kira apa yang saya sampaikan bisa dipahami.
oleh saudariku, kaum muslimah semuanya. Kembalilah kepada syariat Allah dan Rasul-Nya, mencintainya, memuliakannya, dan memuliakan orang-orang yang menjalankan perintahnya. Seandainya kita tidak suka, tidak bisa, jangan ngajak-ngajak orang untuk membenci. Jangan ngajak-ngajak orang dengan menodai, dengan membuat cerita atau mengkisahkan cerita kita seolah itu adalah keseluruhan dari praktek-praktek syariat yang ada. Semoga ini bisa dimengerti, bisa dipahami. Saya berharap kita semua menjadi muslimah, menjadi mukminah yang Allah ridhoi, dan kita akan dikumpulkan oleh Allah bersama Nabi kita sebagai pengikutnya, sebagai orang yang mencintai Nabi kita dan mencintai praktek-praktek syariat yang dilakukan oleh Nabi kita. Semoga hal ini bisa dimengerti. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.